Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Marlianti dari kelas Farmasi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitatif anion dan kation Ca2+ dan CH3COO-. Pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis Ca2+ yang diambil dari jurnal yang berjudul Penetapan Kadar Kalsium pada Terung Ungu atau Solanum melongena L, segar, kukus, dan rebus dengan metode spektrofotometri serapan atom. Abstrak. Terung ungu atau Solanum melongena L adalah tanaman yang berasal dari Asia yang mengandung beragam mineral seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan kalium, serta kandungan gizi lainnya seperti karbohidrat dan vitamin, serta mengandung antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu kandungan mineral dari terung ungu, yaitu kalsium, dan ditinjau dari cara pengolahan dan kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi terung, baik secara kukus maupun rebus. Sampel ini diambil dari Pasar Tani Kemiling, Bandar Lampung. Uji kualitatif kalsium pada terung ungu dilakukan dengan reaksi warna. Uji kuantitatif kalsium pada terung ungu dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang uji kualitatifnya saja. Pendahuluan. Kalsium sangat dibutuhkan bagi tubuh, yaitu sebagai pertumbuhan tulang dan gigi. Apabila tubuh kekurangan kalsium, maka dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah terjadinya kerusakan gigi dan terhambatnya pertumbuhan tulang. Kadar kalsium terung ungu lebih tinggi dibandingkan dengan sayuran lainnya. Kadar kalsium terung ungu dapat mencapai 18 mg per 100 gram, sehingga terung ungu dapat dijadikan alternatif sebagai sumber kalsium nabati. Berdasarkan penelitian Apriando 2016 dan Aprilia 2016 menyatakan bahwa kalsium menurun setelah mengalami pengolahan, baik setelah dikukus maupun direbus, dan kadar kalsium terbesar terdapat pada sayuran yang masih segar. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode simple random sample atau acak sederhana. Metode penelitian. Alat yang digunakan yaitu tanur spektrofotometri serapan atom dengan lampu katoda kalsium, hot plate, blender, beker glass, kertas saring Wattman nomor 42, desikator, dan pipet ukur. Bahan yang digunakan: 1 larutan baku kalsium, 2 sampel terung segar, kukus, dan rebus, 3 HNO3 pekat, NH42C2O4, LaCl3 atau latanum klorida, dan aquabides. Prosedur penelitian: 1. Pembuatan HNO3, 2. Penyiapan sampel, 3. Proses destruksi kering, 4. Pembuatan larutan sampel, 5. Pemeriksaan kualitatif. Yang pertama, pembuatan HNO3. Larutan HNO3 65% B/P sebanyak 250 ml diencerkan dengan aquabides sebanyak 250 ml. Penyiapan sampel: 500 gram terung ungu segar yang tidak ditentukan kadar airnya dibersihkan dari kotoran, dicuci bersih dengan aquabides lalu ditiriskan. Kemudian homogenkan, selanjutnya dikeringkan di udara, kemudian dihaluskan dengan blender. Untuk sampel yang dikukus sebelum di blender, dikukus terlebih dahulu selama 5-7 menit, dan untuk yang direbus, sampel direbus selama 15 menit kemudian di blender. Selanjutnya ada proses destruksi kering. Dengan cara sampel yang telah dihaluskan ditimbang seksama sebanyak 25 gram dalam beker gelas, diarangkan di atas hot plate, diabukan dalam tanur dengan temperatur awal 100 derajat Celcius dan perlahan-lahan temperatur dinaikkan hingga suhu 500 derajat Celcius dengan interval 25 derajat Celcius setiap 5 menit. Pengabuan dilakukan selama 10 jam atau dihitung saat suhu sudah 500 derajat Celcius. Setelah suhu tanur 27 derajat Celcius, krus porselen dikeluarkan dan dibiarkan hingga dingin dalam desikator. Kemudian abu ditambahkan 5 ml HNO3, kemudian diuapkan pada hot plate. Krus porselen dimasukkan kembali ke dalam tanur dengan temperatur awal 100 derajat Celcius dan perlahan-lahan temperatur dinaikkan hingga suhu 500 derajat Celcius dengan interval 25 derajat setiap 5 menit.
Pengabuan dilakukan selama kurang lebih 1 jam dan dibiarkan hingga dingin dalam desikator. Selanjutnya, pembuatan larutan sampel. Sampel hasil destruksi dilarutkan dalam 5 ml HNO3, lalu dipindahkan ke dalam labu ukur 50 ml, dibilas kurus porselin dengan 10 ml aqua bide sebanyak 3 kali, dan ditambahkan latanum klorida 5 ml, kemudian dicukupkan dengan aqua bides hingga garis tanda. Larutan dalam labu terukur disaring dengan kertas saring Whatman nomor 42 dan 5 ml filtrat pertama dibuang untuk menjenuhkan kertas saring, kemudian filtrat selanjutnya ditampung di dalam botol. Filtrat ini digunakan untuk analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Selanjutnya, pemeriksaan kualitatif. Larutan sampel hasil destruksi sebanyak 3 ml dimasukkan pada tabung reaksi, kemudian ditetesi dengan larutan NH42C2. NH42C2O4 jika mengandung kalsium maka akan terbentuk endapan putih. Dan ini hasil uji kualitatif kalsium pada terung ungu, segar, kukus, dan rebus. Pada terung ungu segar, kukus, maupun rebus, ketika ditambahkan reagen NH42C2O4 sebanyak 7 tetes, menghasilkan endapan putih yang artinya terung ungu positif mengandung kalsium. Pembahasan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah terung ungu atau Solanum melongena L. Sebelum terung ungu dianalisis, sampel terlebih dahulu didestruksi. Dalam penelitian ini, karena titik lebur kalsium 845 derajat Celcius, sehingga metode destruksi yang digunakan adalah destruksi kering. Karena pada proses destruksi kering, suhu pengabuan yang digunakan adalah 400 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius. Pemeriksaan kualitatif dilakukan dengan cara reaksi warna dengan penambahan reagen yaitu amonium oksalat pada sampel yang telah didestruksi. Apabila terbentuk endapan putih, maka sampel tersebut mengandung kalsium. Dari hasil uji kualitatif terung ungu menunjukkan bahwa hasil positif mengandung terung kalsium. Reaksi yang terjadi uji kualitatif kalsium yaitu Ca2+ ditambah NH42C2O4 menghasilkan CaC2O4 atau endapan putih ditambah 2NH4 positif. Kesimpulannya, terung ungu yang dijual di pasar Tani Kemiling Bandar Lampung positif mengandung kalsium berdasarkan uji kualitatif. Ini adalah jurnal yang saya gunakan sebagai referensi. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kualitatif ion CH3-ceomin yang diambil dari jurnal yang berjudul Sintesis Asam Cuka dengan Kulit Pisang Raja Uli atau Musa Paradika dengan menambahkan ampas tebu atau Saccharum officinarum. Abstrak. Banyaknya limbah kulit pisang yang meningkatkan keasaman tanah dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Air ampas tebu digunakan untuk memberikan tambahan gula selain menggunakan kulit pisang Raja Uli karena penggunaan gula kurang ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk membuat asam cuka dengan kulit pisang Raja Uli dengan penambahan air ampas tebu sebagai larutan elektrolit lemah pada praktik elektrolit dan non-elektrolit. Uji kualitatif asam cuka digunakan FeCl3 dan H2SO4. Untuk uji kuantitatif dilakukan titrasi alkalimetrik. Di sini, saya juga hanya akan menjelaskan tentang uji kualitatifnya saja. Pendahuluan, Indonesia termasuk penghasil pisang terbesar di Asia dan setiap tahunnya produksi pisang meningkat. Dengan bertambahnya produksi pisang, maka semakin banyak pula limbah kulit pisang yang dihasilkan. Bertumpuknya kulit pisang pada tanah akan meningkatkan keasaman pada tanah dan mencemari lingkungan. Untuk memaksimalkan pemanfaatannya dan mencemari lingkungan, kulit pisang yang kaya karbohidrat dapat dimanfaatkan sebagai sumber asam cuka melalui proses fermentasi. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa salah satu jenis kulit pisang yaitu kulit pisang kepok dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam asetat. Pada penelitian ini, jenis pisang yang digunakan adalah jenis pisang Raja Uli. Sebagai upaya memberikan hasil yang maksimal, maka ditambahkan air ampas tebu untuk mensuplai kadar gula sebagai bahan pokok pembuatan asam cuka. Air ampas tebu digunakan sebagai penyedia gula tambahan. Metode penelitian, alat yang digunakan yaitu toples, blender, hot plate,
botol 500 ml, statif dan klem, buret, Erlenmeyer, corong gelas, alkoholmeter, termometer, labu destilat, pipet tetes, tabung reaksi, labu ukur, gelas ukur, batang pengaduk, spatula, gelas arloji, dan neraca analitik. Bahan yang digunakan yaitu air, limbah kulit pisang raja uli, limbah ampas tebu, ragi roti, ragi tape, asam sulfat atau H2SO4 0,1 m, besi 3 klorida atau FeCl3, metanol atau NaOH 0,1 m, asam oksalat 0,1 m, aquabides, dan indikator fenolphthalein. Prosedur penelitian. 1. Persiapan air ampas tebu. 2. Persiapan substrat kulit pisang. 3. Penentuan kadar alkohol optimum. 4. Pembuatan asam cuka kulit pisang dengan penambahan air ampas tebu. 5. Uji kualitatif asam asetat dalam cuka kulit pisang dengan penambahan air ampas tebu. Yang pertama ada persiapan air ampas tebu. Ampas tebu dikumpulkan sebanyak 1,5 kg dari penjual es tebu di Jalan Sobratas, Kota Pekanbaru. Diambil sebanyak 250 gram ampas tebu, dipanaskan dengan penambahan air sebanyak terendamnya sampel pada wadah dengan suhu 70 derajat selama 30 menit. Diambil air ampas tebu sebanyak 600 ml. Persiapan substrat kulit pisang raja uli. Pisang dibersihkan dari bonggolnya, kemudian direndam dalam air. Selanjutnya sebanyak 250 gram kulit pisang dipotong kecil-kecil, lalu ditambahkan air sebanyak 750 ml dan diblender. Selanjutnya sebanyak 600 ml substrat dimasukkan ke dalam toples. Penentuan kadar alkohol optimum. Substrat dari kulit pisang sebanyak 600 ml ditambah dengan air ampas tebu sebanyak 600 ml, kemudian dimasukkan ke dalam toples. Selanjutnya, larutannya dipanaskan sampai mendidih, lalu didinginkan sampai suhu 30 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan ragi roti dan difermentasi. Fermentasi dilakukan dengan variasi waktu 1, 2, 3, dan 4 hari dan dilakukan pemeriksaan kadar alkohol setiap harinya dengan cara mendestilasi hasil fermentasi. Kemudian dihitung kadar alkohol dengan alkoholmetri. Kadar alkohol optimum digunakan untuk proses fermentasi selanjutnya. Selanjutnya ada pembuatan asam cuka kulit pisang dengan penambahan air ampas tebu. Substrat dari ampas tebu sebanyak 600 ml ditambah dengan air ampas tebu sebanyak 600 ml, kemudian dimasukkan ke dalam toples, kemudian larutannya didinginkan sampai suhu 35 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan ragi roti sebanyak 30 gram dan difermentasi sampai waktu fermentasi optimum. Selanjutnya, hasil fermentasi berupa larutan alkohol dipanaskan untuk mematikan ragi roti, lalu disaring lagi dan dipindahkan ke dalam gelas beaker. Kemudian, larutan alkohol tersebut ditambah ragi tape sebanyak 20 gram setelah suhu didinginkan sampai 30 derajat Celcius. Kemudian difermentasi aerob dengan variasi waktu 1, 2, 3, dan 4 hari. Uji kualitatif asam asetat dalam cuka kulit pisang dengan penambahan air ampas tebu. Uji kualitatif dilakukan dengan penambahan FeCl dan H2SO4. Uji positif adanya ion CH3COO- dengan menggunakan FeCl3 ditandai dengan terbentuknya warna merah tua dan setelah dididihkan akan timbul endapan serta terbentuknya warna merah kecoklatan. Kemudian jika ditambahkan H2SO4, uji positif adanya ion CH3COO- ditandai dengan terbentuknya bau asam asetat yang khas setelah dilakukan pemanasan. Hasil dan pembahasan. Air ampas tebu pada penelitian ini bertujuan untuk menambah suplai glukosa yang akan dicampur dengan substrat kulit pisang raja uli. Substrat adalah media pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae berbentuk cair yang di dalamnya mengandung nutrisi untuk pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. Substrat yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah kulit pisang raja uli yang telah dibersihkan dari bonggolnya. Substrat merupakan komponen dasar tempat terjadinya proses fermentasi yang harus mengandung kandungan yang akan dirompak menjadi produk yang diharapkan. Dalam pembuatan asam asetat, kandungan utama yang harus dimiliki sampel adalah glukosa. Pada umumnya, bahan dasar yang mengandung senyawa organik, terutama glukosa dan pati, dapat digunakan sebagai substrat dalam proses fermentasi.
Dalam pembuatan asam cuka, proses yang terjadi meliputi dua tahap, yaitu perombakan glukosa menjadi alkohol dengan bantuan kamir dan perubahan alkohol menjadi asam asetat dengan bantuan bakteri asam asetat. Ini hasil uji kualitatif dengan FeCl3. Uji kualitatif asam cuka kulit pisang Raja Uli dengan penambahan air ampas tebu dilakukan dengan pengujian anion, yaitu dengan penambahan FeCl3 yang akan menghasilkan warna merah kecoklatan, dan selanjutnya jika dipanaskan, maka akan terdapat endapan merah kecoklatan. Warna merah kecoklatan disebabkan karena terbentuknya ion Fe3OH2 CH3OO6+, sementara endapan merah kecoklatan ini sesuai dengan reaksi 6 CH3COO- ditambah 3 Fe3+ ditambah H2O menghasilkan Fe3OH2 CH3COO6- ditambah 2H+. Fe3OH2 CH3COO6- ditambah H2O menghasilkan endapan 3FeOH2 CH3COO ditambah CH3COOH ditambah H+. Dari tabel hasil uji kualitatif asam cuka dengan FeCl, pada fermentasi hari ke-1, ke-2, ke-3, dan 4 menghasilkan warna kuning kecoklatan setelah dipanaskan. Hasil uji kualitatif dengan H2SO4. Uji kualitatif asam cuka dari kulit pisang Raja Uli dengan penambahan air ampas tebu dengan H2SO4 dilakukan untuk mengetahui adanya CH3COOH di dalam produk asam cuka yang ditandai dengan adanya bau khas asam cuka setelah dilakukan pemanasan. Reaksi yang terjadi adalah CH3COO- ditambah H+ menghasilkan CH3COOH. Hasil uji kualitatif asam cuka dari campuran kulit pisang Raja Uli dan air ampas tebu dengan H2SO4 menunjukkan bahwa fermentasi hari pertama sampai hari keempat positif mengandung asam asetat. Kesimpulannya, pisang Raja Uli dapat digunakan sebagai bahan pembuatan asam cuka dengan penambahan ampas tebu sebagai suplai gula. Pada analisis kualitatif dengan FeCl3 dan H2SO4 menunjukkan bahwa fermentasi hari pertama sampai hari keempat positif mengandung asam asetat. Ini adalah jurnal yang saya gunakan sebagai referensi untuk membuat materi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.